أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وعلى آل بيته السادة الأعلام وأصحابه البررة الكرام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فأولى ما يفتتح بالكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, bal wal mustami'in wal mustami'at, para jemaah sekalian yang hadir di Masjid Jami' Al-Ihsan Al-Markaz Al-Islami Kabupaten Kampar, ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada, serta para pendengar setia Radio Markaz, Radio Dakwah Markaz Islami yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah atas segala rahmat, nikmat dan karunia Allah, kita diizinkannya untuk sama-sama hadir di salah satu tempat yang paling dicintai Allah. Ahabbul biqa'i ilallahil masajid, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Mudah-mudahan Allah beri kita niat yang ikhlas, dijauhkan daripada sum'ah dan riya, karena masuknya sangat halus. Padahal kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan berusaha untuk menggugurkan amal kita. Maka kepadanya kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita niat yang ikhlas dan dijaganya sampai kita bertemu dengannya. Amin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang mencintainya adalah bagian dari ketaatan dan iman. Mudah-mudahan cinta kita adalah cinta yang diterima. Semoga tidak cinta bertepuk sebelah tangan. Karena sakitnya itu di sana. Ketika kita di tepi telaga, tak kawan? Ulang tadi. Baik. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika kita bertemu dengannya di tepi telaga, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ditolak. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu mari kita berusaha pula untuk senantiasa belajar, untuk tidak keluar dari apa yang dia ajar, tidak keluar dari apa yang dia sunnahkan, karena memang itu yang menyelamatkan, dan mengada-ngada dalam agamanya itu pula yang membuat kita tertolak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, maka salah satu dari a'immah besar yang juga berguru kepada seorang imam besar, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang juga termasuk yang berusaha dengan usaha yang besar untuk menjaga, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, khususnya dalam bab akidah dan keyakinan. Karena
kadang-kadang sebagian mengira bahwa ulama-ulama fikih kita tidak aktif berbicara tentang masalah akidah dan keimanan. Dan itu adalah dugaan yang keliru, karena manhajnya as-salafus salih dalam menuntut ilmu, al-iman qabla al-ilmi wal amal, yaitu beriman dulu, al-iman qabla al-Quran, yaitu belajar beriman dulu, setelah itu baru belajar Al-Quran, dan ketika belajar Al-Quran semakin bertambah iman. Apa gunanya kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tahu tafsir Al-Quran, tetapi tidak mengimani apa yang ada dalam Al-Quran dan tidak mengamalkan apa dalam Al-Quran, lebih mengikuti dan meyakini apa yang kita pikirkan atau mengamalkan apa yang kita rasakan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Nah, salah satu imam adalah Imam Abu Ibrahim Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, yang merupakan murid langsung Imam Asy-Syafi'i alaihi ma rahmatu rabbi wa maghfiratuh. Terakhir, Al-Muhaqqiq, itu senior saya dulu, Syekh Jamal Azun di Madinah. Al-Muhaqqiq membahas pertama kemarin tentang masalah akidahnya, kemudian akidahnya terakhir bahwa beliau adalah pengikut al-manhaj as-salaf, manhajus salaf dalam berakidah. Siapa yang dimaksud dengan as-salaf adalah Nabi dan para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik. Bukan semua yang hidup di abad pertama, kedua dan ketiga. Itu secara bahasa iya. Tapi secara istilah yang dimaksud adalah mereka yang istiqamah, tidak menyimpang dan tidak membuat aliran-aliran dalam agama. Yang mereka kenal adalah sunnah Nabi SAW. Nama golongan selamat itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sifatnya adalah seperti kata Nabi dalam banyak riwayatnya, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang yang beragamanya seperti saya hari ini dan para sahabatku menjalankan agama. Atau seperti kata Imam Malik rahimahullah, ma lam yakun dinan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakunu dinan fi zamanina. Yang tidak masuk bagian dari agama di zaman Nabi tidak boleh masuk bagian dari agama di zaman kita. Semoga Allah merahmati semua ulama kita dan meridai sahabat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, walaupun demikian, beliau ini termasuk yang juga kurang banyak bicara memang, karena banyak hal seperti yang akan disampaikan, sehingga tertuduh pula dengan fitnah yang membuat sebagian jemaah meragukan kapasitasnya, khususnya di bidang akidah, sebagaimana para ulama-ulama dulu juga dan sampai hari ini. Imam Al-Bukhari difitnah juga, Imam Ahmad difitnah juga, Imam Al-Buwaiti murid Imam Asy-Syafi'i difitnah juga, Ahmad ibn Nasr Al-Marwazi difitnah juga, Imam Ibn Taimiyah difitnah juga, sampai Imam Muhammad bin Abdul Wahhab juga difitnah. Dan jangan-jangan Imam Dasman juga lah imam pula. Nah, lah boleh sebut imam tak? Hah? Kan pada jadi imam salatnya. Alhamdulillah. Ataupun tak imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi. Tapi imam talambi. Imam jemaah masbuk. Nah. Lah qada dia. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka untuk menyampaikan amanah ilmiah, karena mungkin terbaca oleh sebagian dalam sebagian referensi tentang Imam Al-Muzani berbeda dengan apa yang kita ketahui, lalu kadang-kadang termakan oleh fitnah ini. Dan ini tidak jarang terjadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Siapa yang mempelajari sejarah perkembangan Islam dan khususnya perkembangan akidah dalam Islam akan paham betul itu. Ya, nanti Ibnu Hajar menyebutkan begini. Sedangkan klarifikasinya terdapat dalam kitabnya As-Sakhawi misalnya dan sebagainya. Wallahu musta'an. Daf'u firyatin anil Imam al-Muzani. Menolak fitnah yang ditujukan kepada Imam Al-Muzani rahmatullahi ta'ala alaihi. Kana man yu'adil Muzaniyya wa yunafisuhu min ahli asrihi yattahimuhu hasadan wa baghyan annahu yaqulu bi khalqil Qur'an. Ada orang yang berseberangan dengan Al-Muzani atau berlomba tidak fair dengan Al-Muzani. Setiap zaman kan ada ya, ada perlombaan antara al-aqran. Oleh sebab itu Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Zikru man yu'tamadu qawlu fil jarhi wa ta'dil, dan juga dalam muqaddimah Al-Mizan, Mizan al-i'tidal, menyebutkan kalamul aqran ba'dihim fi ba'din yutwa wala yurwa, yaitu perkataan orang yang selevel atau sezaman yang disebabkan oleh perlombaan yang kadang-kadang sehat tapi lebih sering tidak sehat dari para ulama, tulabul ilm, daripada para penuntut ilmu. Kalau Ibnul Qayyim menyebutnya man istaghala bil ilmi. Ibnul Qayyim, masih ingat tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, at-taisu fi man istaghala bil ilmi ashaddu minhu fi ghairihim. Hasad yang salah alamat di antara para pelajar ilmu yang belajar, yang menyibukkan diri dengan ilmu, lebih dahsyat daripada hasad yang terjadi di kalangan orang-orang yang berprofesi lain. Kalau para syaitan ni, awak memang untuk mencapai derajat yang Allah janjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Syaitan paling tidak suka itu. Sebab kalau para ulama mendapatkan supremasinya, dimuliakan, ditinggikan, dijadikan penasehat oleh para penguasa, bukan pembisik. Yang beda pengusaha, penasehat dengan pembisik. Kalau penasehat jujur lillahi ta'ala, walaupun itu untuk bermudarat bagi dirinya, tapi dia sampaikan. Tapi kalau pembisik tidak, bagaimana nak menang sendiri? Dan kadang-kadang memfitnah orang lain. Jadi di antara orang-orang yang berkecimpung dengan ilmu lebih dahsyat hasad itu. At-taisu fa man istaghala bil ilmi asadun bil ghairihim. Nah, itu juga di setiap zaman ada orangnya dan ada pelakunya. Ada orangnya, ada pelakunya. Maka nasihat saya kepada diri sendiri dan juga kepada saudara-saudaraku yang berkecimpung di bidang dakwah, di bidang ilmu, ya, memberi nasihat kepada orang lain, masyarakat. Jangan harap Anda terangkat kecuali harus diuji. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la yurfa'ur rajulu hatta yubtala. Seseorang takkan pernah diangkat kecuali diuji. Harus diuji. Kadang-kadang ujiannya berat, kadang-kadang ujiannya sedang, kadang-kadang ujiannya ringan. Jadi semoga Allah beri kita ujian yang ujian ringan nilai tinggi. Itu penting kan? Ujian senang nilai tinggi. Enggak boleh ya? Boleh kan? Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Muzani rahimahullah, Al-Muzani seperti kata apa namanya, juga ada yang tidak bagaimana ya, disebut bahasanya di sini kan memusuhi. Sebut jelas ya. Sabuilah memusuhi ya. Nah, saudara nak meringankan bahasanya, wah aku suka bahasanya diindahkan ya. Nah,
man yu'adi yunafisuhu. Oleh sebab itu seperti kata Imam Zahabi tadi, kalamul aqran yutwa wala yurwa. Perkataan orang-orang yang sejawat dan seangkatan, kalau diketahui sebab-sebabnya sebab duniawi, bukan karena ilmu sebenarnya, tapi ada sebab kepentingan duniawi, maka dalam ilmu jarh ta'dil tidak dipakai, tidak digunakan untuk merekomendasi atau tidak merekomendasikan seorang perawi atau seorang alim. Apa sebab? Karena sebabnya hasad duniawi. Ini dapat jabatan lebih banyak, ini dapat pendapatan lebih banyak, ini lebih dekat ke penguasa lebih banyak, ini disukai oleh orang lebih banyak dan sebagainya. Kalau itu motifnya, maka ucapannya tidak diriwayatkan. Biarlah disimpan rapi-rapi. Kalau bisa tidak perlu disampaikan. Cuman masalahnya murid-murid ini yang kadang jemaah-jemaah ini kadang-kadang kalau wasawaknya angek le tada podo, angek tada podo goleh. Akhirnya menyebabkan kadang banyak benturan-benturan dalam dakwah. Euforia tidak boleh, gembira ya bagus. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Tapi euforia berlebihan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, itu tidak bagus. Apalagi kalau sampai merugikan dakwah dan merusak reputasi para orang-orang yang harus kita segani, orang-orang yang harus kita tinggikan. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hasadan wa baghyan. Dari ahli Mesir, penduduk Mesir yang menuduhnya dengan dasar hasad, dengan dasar kezaliman, annahu yaqulu bi khalqil Quran, bahwa beliau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kan ini kalau di kalangan ahli sunnah, perkataan ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Tapi di kalangan ahli hawa, inilah pendapat yang disenangi dan disuka. Sebab Al-Quran, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, bagi yang meyakini dia makhluk, bagi yang meyakini dia makhluk, Al-Quran yang ada depan kita ini makhluk, dia tidak akan menta'zim seperti yang meyakini itu adalah kalamullahi ghairu makhluk. Pasti tak sama. Kan yang pertama mencetuskan itu adalah Mu'tazilah, yang diikuti oleh New Mu'tazilah hari ini, kaum liberal. Maka jangan heran kalau mereka mengatakan Al-Quran itu tidak lebih daripada tulisan biasa. Tonton masih ingat dulu saya sampaikan di sini ada seorang dosen tamatan Eropa, tapi ngajarnya di perguruan tinggi Islam. Mesti kadang lah, dia bawa press baru, Dr. Tazic dari Eropa, di depan mahasiswa baru. Waktu itu terjadi pelecehan Al-Quran oleh tentara Inggris dan Amerika di Irak. Mereka masuk ke masjid, lalu tidak menginjak-injak, mungkin terinjak oleh mereka Al-Quranul Karim. Sehingga banyak protes di seluruh belahan dunia Islam. Lalu sang dosen bilang, umat Islam itu lebay. Kok umat Islam terus yang lebay ya? Kenapa umat yang lain tak ikut lebay? Kalau sempat mereka diinjak-injak oleh umat Islam, kira-kira lebay enggak mereka ya? Cuma umat Islam kan tidak boleh menginjak-injak Injil. Ada kasusnya. Sampai hari ini umat Islam menginjak-injak Bible? Ada? Enggak. Ada kasusnya umat Islam menginjak-injak Talmud? Tidak. Karena kita beriman kepada semua kitab. Tapi orang agama lain dan yang belajar kepada mereka yang beragama lain, ini yang banyak berkasus. Melecehkan kitab suci Al-Quranul Karim. Jelas ya? Ya. Nah, di antara umat Islam, orang-orang akademisi yang tinggi-tinggi, cerdas-cerdas, berupaya pula untuk punya pemikiran seperti mereka. Lalu dia mengatakan umat Islam lebay. Kan yang diinjak itu hanya kertas. Kertas yang bertulis.
Yang Quran yang sesungguhnya itu ada di Lauhul Mahfuz. Memang ada qaul di antara qaulai al-mufassirin bahwa ini maksud dengan la yamassuhu illal mutahharun adalah yang di Lauhul Mahfuz. Dan memang Al-Quran semuanya terjaga di Lauhul Mahfuz. Sedangkan yang ini hanya kertas. Kenapa harus lebay? Tentu yang anak-anak ini kan masih baru, apalagi kebanyakan dasar agamanya 2 jam belajar agama sejak SD sampai SMA. Masuk pula jurusan agama, mereka ngangguk-ngangguk aja. Ngangguk-ngangguk. Untung ada satu yang cukup yang cukup peka, yang punya ghirah terhadap kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Dia maju di tengah keheningan itu, maju ke depan. Lalu di meja sang dosen ada sebuah diktat yang ditulis oleh sang dosen. Pak, boleh saya pinjam? Oh ya, silakan. Dibaca-baca, dibolak-balik. Masya Allah, bagus sekali nih Pak. Iya, ini 5 tahun saya menulis ini. 5 tahun saya menulis diktat ini. Habis itu diludahin sebenarnya. Habis itu diempas ke lantai, diinjak-injak. Sang dosen marah tak kira-kira Ustaz? Kenapa marah? Kenapa marah? Mana yang lebih mulia Al-Quran daripada tulisan dia, diktat dia? Kan dia tadi mengatakan umat Islam lebih kok marah-marah, Al-Quran diinjak, kan hanya kertas. Kertas yang merupakan produk Indah Kiat atau RAPP. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitulah hilangnya ghirah terhadap Islam kaum muslimin dari orang-orang yang, kalau orang menyebutnya mengalami brainwashing, pencucian otak. Kalau saya tidak menyebutnya brainwashing, tapi adalah mengotori otak. Masa dicuci bersih dia, tapi ini mengotori dengan subuhat-subuhat yang rata-rata notabene datang dari orang Syiah juga 80% lebih. Ya, di pemikiran-pemikiran barat hari ini yang propagandanya 80% lebih bersumber daripada subuhat Syiah juga. Makanya akan heran kalau orang-orang liberal di seluruh belahan dunia, bukan hanya di Indonesia, tidak akan bersetuju mengatakan Syiah aliran sesat. Ya, gimana pula ilmunya diambil dari mereka banyak melalui orang-orang orientalis. Makanya tidak akan kita dapatkan kaum sekuler, kaum liberal akan sepakat dengan kita mengatakan Syiah aliran sesat. Kalau antum tidak akui dia sesat, kita yang sesat. Karena bagi mereka kita ini kafir, mereka yang beriman. Kalau kita akui kebenaran mereka, kita yang kita yang kafir jadinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemikiran khalqul Quran ini lahir daripada orang-orang Mu'tazilah. Kemudian diikuti aliran-aliran Islam yang disebut di belakangan dengan ahli al-kalam, al-mutakallimin. Nah, dosen tadi marah. Kata sang anak, kenapa bapak marah? Kan yang ilmu bapak kan ada di otak bapak. Sama dari Al-Quran ada di Lauhul Mahfuz. Tidak mungkin diinjak-injak pula Lauhul Mahfuz. Kapan pula antum sampai? Kemudian sampai ke situ para malaikat orang suci semua, orang taat, tidak mungkin dia injak-injak. Jadi dia melecehkan Al-Quran dengan cara seperti ini. Lalu dia balas kontan oleh Allah melalui mahasiswa ini. Jadi yang saya injakkan bukan ilmu bapak. Ilmu bapak tetap ada di otak bapak. Yang saya injak adalah kertas yang merupakan media saja. Kalau tadi kan dia bilang hanya media saja. Jadi bukan menginjak ayat-ayat Allah, tapi adalah menginjak kertas-kertas yang di situ tertulis ayat Allah. Marah, oh ternyata marah dia. Ternyata wallahu alam, ya tindakan ini menandakan bahwa tulisannya lebih berharga daripada kalamullah di matanya. So, tadi Al-Quran diinjak orang dia tidak ada masalah, tapi diktatnya diinjak yang tidak ada nilainya masalah. Ada nilai diktat. Apalagi kalau isi sesat pula. Apalagi isi menyesatkan. Diktat paling laku di mahasiswa Bapak Solo, mahasiswa Bali gila. Iya kan? Kalau tidak Bali dapat nilai si tanah ada ya, ada yang macam itu. Alhamdulillah, selamat aja nomor. Jadi kaum muslimin dan muslimat kabar lejo. Kabar lejo, tapi entahlah sekini tidak ada lah.
Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sedangkan Al-Quran ini tak dipaksa pun kita akan beli, karena kita membutuhkannya, kita memuliakannya, kita mentakzimnya. Nah, dituduhlah Imam Al-Muzani memiliki pemahaman yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Karena efeknya tadi kaum muslimin, tidak akan dimuliakan orang seperti memuliakan kalamullah. Sehingga orang bebas menakwilkan sana sini, bebas menolak sana sini. Apa sebab? Ini hanya bukan perkataan Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau seandainya dia makhluk, kita tidak boleh meminta bertawassul dengan Al-Qur'anul Karim. Tetapi kaum muslimin sepakat bahwa kita boleh bertawassul dengan Al-Qur'anul Karim. Karena tawassul dengan makhluk tidak dibolehkan kecuali dengan doanya orang yang masih hidup. Orang mati minta doa je. Kalau tonton bebek kau ke orang mati tu minta di doa dia. Bet wangi ke awak. Ini nak ngerti orang ni. Kami minta doa awak, Allah minta doa ke kami ni. Cuman dia awak tak dapat bongak aja nya. Inyo tak dapat nyampen ke awak tak dapat sampai akses ke nyor. Kan ya? Nya di alam dunia nya ndak nak boleh. Kalau digali kubur memang bangkai basuhnya. Tapi kalau di alam barzakh awak lo ndak nak situ. Cina tonton pekian? Ndak Cina. Kalau ada cerita naik duit legend PP dulu kian. Nyolah sampai kau kian ndak ada balik ada. Jadi ndak bisa kita menyelami sampai ke alam barzakh kecuali ada berita dari yang maha mengetahui yang gaib, Allah, atau yang kepadanya disebutkan sebagian barang gaib seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau ajarkan, ayo kita ke kuburan Nabi Hud misalnya di Yaman, ayo kita sama-sama minta doa kepada mereka, kepada Nabi Hud, ayo. Tapi Nabi tidak ada menyuruh itu. Bahkan Nabi sudah memplot, tidak, la tusaddur rihal illa thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan dalam rangka ibadah langsung kecuali ketiga masjid. Tidak ada masuk kuburan di dalamnya. Dan jangan dipahami bahwa kita menghalangi ziarah kubur, tidak. Nabi justru menganjurkan sering-sering ziarah kubur, bahkan di malam hari pun beliau ziarah kubur. Cuma kadang-kadang kalau kita membaca masalah ini dikatakan anti ziarah kubur. Dia nyawa jangan nyampe ke kubur enggak sih. Jangan apa enggak. Enggak pas siang-siang kubur ayah lah. Sesungguhnya mereka lebih membutuhkan kita mendoakan mereka setiap saat dalam sujud kita, dalam solat-solat kita, dalam munajat kita, daripada hanya sekedar sekali sepekan, sekali sebulan, atau sekali setahun menyiangi kuburannya. Naam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Al-Quran bukan makhluk, cuman masalah ini pelik. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan tidak usah masuk mendalam ke masalah ini. Nah, termasuk Al-Muzani sendiri nanti juga tidak suka untuk mendalami masalah ini. Karena di dalamnya terdapat fitnah, ya terdapat fitnah yang sampai Imam Ahmad dipenjara, sampai Imam dicambuk, disiksa, diprovokasi oleh 4 khalifah gara-gara fitnah masalah ini. Makanya banyak ulama yang hari itu tiarap, tidak mau bercakap masalah itu. Sebab kalau bercakap masalah itu kena embau. Tahu kena embaunya? Dak embau macam ni korang. Dapat suet cinta dari penguasa, dipanggil datang ke istana, dites langsung apa nyuang Al-Quran makhluk atau tidak. Kadang-kadang terpaksa sebagian mereka menggunakan menggunakan permainan bahasa. Lafzi bil Quran makhluk. Ada yang diterima oleh penguasa, dibebaskan. Ada yang tidak diterima, kamu bermain bahasa. Saya tanyakan bukan lafzu, tapi yang saya tanyakan Al-Quran ini makhluk atau tidak. Dia harus memilih antara menyelamatkan diri atau menyelamatkan akidah umat ini. Maka Imam Ahmad memilih menyelamatkan akidah. Maka sampai 4 khalifah berhadapan dengannya. Ya, Ahmad ibn Nasr al-Marwazi memilih menyelamatkan akidah umatnya karena dia diikuti orang. Akhirnya dia dibunuh. Al-Buwaiti sampai wafat dalam penjara, murid Imam Asy-Syafi'i, rekannya Al-Muzani, gara-gara masalah ini sampai hanya wafat
disiksa di dalam penjara di Mesir. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah kaum muslimin dan muslimat di Baghdad. Jadi Al-Muzani termasuk yang tidak suka banyak bicara masalah ini. Seperti yang dia sebutkan alasan. Bekok kalau membaca itu salah-salah cito kono embau. Jadi kalau ada ustaz bekok tanya masalah, jangan tanya masalah sensi, masalah sensitif. Yang kalau nanti menimbulkan gejolak dan kontroversial berkepanjangan. Nya dulu bagian awak sendiri turun. Tidak tu dikajong jadi tapi bapak cara kan menimbulkan kontroversial di antara para asatidzah. Nasallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Qasim Al-Anmati, berkata Abu Qasim Al-Anmati rahimahullah, dia salah seorang fuqaha Asy-Syafi'iyah, Al-Imam Al-Allamah Syekh Asy-Syafi'iyah, Abu Qasim Utsman ibn Sa'id ibn Bashar Al-Baghdadi Al-Faqih Al-Anmati, wafat 288 Hijriah. 6. Jalastul Muzaniyya 10 sinin. Saya duduk belajar kepada Al-Muzani selama 10 tahun. Belajar dengan Al-Muzani 10 tahun. Ya. Itulah sebabnya dia menjadi faqih pula di mazhab Syafi'i. Falamma kana bi akhara ijtama'na fi janazati ba'dhi ashabihi. Ketika di akhir-akhir masa saya bersama beliau, kami berkumpul di melayat jenazah sebagian muridnya. Faqultu, lalu saya katakan kepada beliau, innan nasa yatahaddatsuna bimazhabil Muzani. Syekh, ini orang pada bercerita di belakang tentang mazhabnya Al-Muzani. Fayansibunahu ila annahu yatakallamu fil Qur'an wa yaqulu bil makhluq. Falau sa'alnahu, nam. Ya, andainya lalu dinisbatkan kepadanya bahwa dia berbicara tentang Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Bagaimana kalau kita tanyakan langsung kepada Al-Muzani? Qal fataqaddamna ilaihi. Lalu kami datang kepadanya. Faqulna ya Aba Ibrahim, wahai Abu Ibrahim, Ismail bin Ibrahim Al-Muzani, inna ma nasmu minka hadzal ilma. Kami mendapatkan ilmu ini hanya darimu. Engkaulah guru kami. Jadi apapun yang engkau katakan berdasarkan ilmu itulah yang akan kami ikuti. Baik. Wa nuhibbu an yu'khadha anna ma nasma'u minka. Kami ingin ilmu ini diambil dari kami, tapi ilmu ini kami dapatkan darimu. Artinya ilmu kami ini dari kamu, dari Syekh, dan mudah-mudahan nanti kami akan sebarkan. Kami akan sebarkan ini. Tolong beritahukan. Wan nasu yazkuruna annaka su'ilta 'anil qawli mimma yaqulu ahlul hadits fil Qur'an. Kami mendengar orang-orang menyebutkan bahwa engkau ditanya tentang perkataan pendapat ahli hadis dalam masalah Al-Quran. Wa nahnu na'lamu annaka taqulu bis sunnah. Dan kami selama ini mengenalmu selalu berpendapat sesuai sunnah, mengikuti sunnah. Wa ala mazhabi ahli hadis, dan mengikut mazhabnya ahli hadis. Mengikut mazhabnya ahli hadis. Kemudian kalau saya jelaskan bagaimana mazhab ahli hadis, ini sudah sering ketika kita belajar dulu tentang fadlu ilmi salam ala Ibn Khalaf, sudah panjang lebar kita jelaskan. Ya, la ya'lamuna illa al-hadis. Jadi kalau sudah datang hadis, tidak ada lagi pendapat si fulan dan allan yang menentangnya atau tidak menerimanya. Walaupun dia hafal hadis banyak, tapi mazhabnya tidak mengikuti hadis, tidak disebut ahli hadis. Seperti kata Imam Ahmad rahimahullah, ahlul hadis al-musta'mil lil hadis, yang menggunakan hadis.
Kalau orang yang mendengar hadis, menerima lafaz hadis, lalu yang diyakininya bertentangan dengan ada yang dalam hadis, itu bukan ahli hadis. Atau dia menerima hadis, lalu amalnya tidak mengikuti hadis, lebih mengikuti kepada pendapatnya yang tidak didukung oleh hadis lain, berarti juga manhajnya bukan manhaj ahli hadis. Sederhana. Kalau Imam Abu Zur'ah menyebutkan, la ya'lamuna illal hadis. Mereka tidak tahu kecuali hadis. Naam. Wa ala mazhabi ahli hadis, falau azharta lana ma na'taqiduhu. Tolong engkau sampaikan, jelaskan kepada kami apa yang harus kami yakini. Fa ajabana, lalu dia menjawab, faqala ana lam a'taqid qattu, saya tak pernah meyakini illa annal qur'ana kalamullahi ghairu makhluk. Tak pernah saya berkeyakinan kecuali Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, bukan makhluk. Berarti sesuai dengan mazhab ahli hadis. Apa saya? Sudah oleh? Oh, azan. Baik, silakan. Sudah, lu nanya, lu mana api tu? Itu pita api ya, lu mana ngan? Allah.
Alhamdulillah. Allahumma salli ala Allahumma rabb hadhihi da'watika wassalam. Yaitu penyerahan Iqra dan izin untuk diserahkan kepada lembaga pendidikan Al-Quran Islami sebesar berapa. Soal secara simbolis akan diserahkan oleh tim Tata. Dalam hal ini, salat diserahkan langsung oleh al-ustaz kita kepada penanggung jawab Lembaga Pendidikan Al-Quran Markas Islami Kabupaten Kampar. Ada kan? Masya Allah. Ini dari netizen atau pelawak dari Baba TV kepada yang telah berwakaf dan bertempat, mudah-mudahan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang sempurna dan pahala yang berlimpah. Jazakumullah khairan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan dan bisa diselesaikan. Jadi kata beliau, annal Qur'ana kalamullah ghairu makhluk. Bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Walakinni karihtu al-khawda fi hadha. Saya tidak mau memperdebatkan ini banyak-banyak. Sebab apa? Makhafata ayakthura alayya. Takut nanti banyak tekanan kepada saya. Tapi bukti nanti, ayakthura alayya. Sebab ahlul ahwa selalu menggunakan kekuasaan penguasa untuk menekan. Itu sepanjang zaman. Sampai hari ini. Jangan-jangan ada yang kampanye juga. Allahu musta'an. Ahlul hawa selalu menekan melalui penguasa. Tetapi yang namanya hak itu selalu hidup, ya, selalu hidup. Dan kalau penguasa mendukung, maka Allah angkat setinggi-tingginya. Tapi kalau mereka menghalangi, maka mereka akan rusak reputasinya. Bahkan di dunia pun rusak. Di dunia pun rusak. Sejarah mencatat hal-hal yang buruk terhadap mereka. Walaupun di masa hidup mereka seperti berkuasa, tapi di belakang hari mereka tercatat catatan sesuatu yang menyimpang. Beda dengan Abu Bakar, beda dengan Umar, beda dengan Utsman, Ali dan sebagainya, Umar bin Abdul Aziz dan sebagainya. Maka kalau disebut Al-Ma'mun, orang selalu membayangkan ngerinya masa itu. Disebut Al-Amin, sama juga. Bahkan Al-Mu'tasim yang penuh prestasi dalam mengekspansi ke dunia luar, futuhat dan ghirah terhadap Islam tinggi, tapi ketika tersebut ada juga tersebut oleh orang pernah menyiksa Imam Ahmad bin Hanbal. Dan terbunuh di zamannya banyak ulama-ulama sunnah besar. Baru di zaman Al-Mutawakkil baru Allah berikan kelapangan kepada ahli sunnah sehingga kembali kepada ini. Masalahnya tadi akses sampai ke penguasa itu kadang ditutupi oleh mereka, sehingga informasi tentang as-sunnah ahli hadis sampai melalui corong-corong yang terkontaminasi, bukan melalui ahli hadis langsung. Seperti mereka dituduh orangnya kejam, misalnya suka menyalah-nyalahkan. Sebenarnya lebih banyak yang lebih menyalahkan mereka atau lebih banyak atau ahlul hadis yang lebih banyak menyalahkan? Yang pegang corong kan mereka. Di masa Imam Ahmad itu sampai-sampai 70 orang qadhi
diangkat oleh Mahkamah Agungnya Abang bin Abi Duat seluruhnya Mu'tazilah atau sebagian ahlu sunnah yang tidak mampu bercakap. Tak tahu lah cerita orang. Ni kalau cerita, kono demosi. Tak mutasi dah de apa demosi dah? Non. Kalau le nonjok jadilah kau masuk tatu dua ke masuk kerangkeng kan sallallahu alaihi wasallam. Wah angkatan sama je Ahmad sayyidnya. Itu masalah. Jadi sama dengan Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia bilang saya tidak suka berbicara banyak masalah ini. Takut nanti banyak tekanan dan banyak kesibukan. Banyak menyibukkan sebab akan mengundang perdebatan. Naam. Wa utalab bin nazar fi hadza, sehingga saya nanti terpaksa harus ikut mendalami masalah ini. Wa ashtaghilu anil fiqh, sehingga saya meninggalkan fikih. Kemarin kita sudah sebutkan beliau itu kana mulaan bil fiqh. Memang hobi seperti gurunya Asy-Syafi'i lebih cenderung kepada mendalami masalah-masalah fikih. Naam. Jadi saya takut gara-gara sibuk dengan itu tinggal masalah fikih. Falamma kana minal ghad, sok pagi lah. Tak lama dah. Ba'atha ilaihi ra'isun min ru'asail Jahmiyah. Datang kepadanya utusan dari dari ketuanya aliran Jahmiyah. Dari pemimpin kaum Jahmiyah yang memang dekat dengan penguasa pada masa itu. Jahmiyah itu Mu'tazilah beradik. Nah, di Mesir, yuqalu lahu Ibnul Asbagh. Dikenal dengan Ibnul Asbagh, dia kirim utusan. Faqala ya Aba Ibrahim. Dia katakan wahai Abu Ibrahim yakni Al-Muzani, ba'athani ilaika fulanun. Saya diutus oleh si fulan yakni Ibnul Asbagh wa huwa yaqul lam tazal tumsiku anil khawdi fil Qur'an wal kalami fi. Masih saja kamu belum mau berbicara tentang masalah Al-Qur'an, apakah dia makhluk atau tidak. Faman ladzi badalakal an. Sekarang apa menurutmu yang harus kamu yakini yang jelas? Waqad balaghani annaka ajabta bi kadza wa kadza. Dah sampai kepadaku engkau menjawabnya begini dan begini. Rupanya bocor juga jawaban tadi. Nampak saya? Saya soagi tiba intimidasi. Wang petangnya ndak mau bercerita masalah korang. Tiba-tiba ginilah wang jawabannya ndak menyenangkan kaum Jahmiyah. Jahmiyah itu siapa? Siapa Jahmiyah itu? Itu pengikut Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan Ar-Rasibi maulahum. Beliau itu dikenal dengan super cerdas. Ingat, ahli subuhat rata-rata kalau meyakini tidak seperti yang mereka yakini. Jadi kaum muslimin harus kata, "Fama hujjatuka bima ajabta anna al-Qur'ana ghairu makhluq." Sekarang tolong jawab. Lah diinterogasi. Yang interogasi orang cerdas, orang hebat. Gurunya Ja'ad bin Dirham, juga orang cerdas, orang hebat. Yang dulu disuruh ditobat oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri dan Abu Hurairah. Akhirnya dihukum, dieksekusi oleh Al-Amir Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Taib, apa hujahmu? Fanadhara ilaina. Dapat intimidasi seperti itu, Al-Muzani tentu menang kan bertanya tadi. Siapa bertanya tadi? Muwai'nya Abul Qasim Al-Mahdi. Bapa ya? Alam aqul lakum, saya kan sudah katakan kepada kalian, inni kuntu amtani' min ajli anni utalab bimithli hadza. Kan saya sudah bilang sama kalian, jentonyo juga dari masalah itu. Beko kano embau. Sudah itu kano sembau. Nah, sudah itu amau. Jadi karena embau sudah itu, kano sembau sudah itu amau dibuatnya. Karena sampai kalian jentah nyong itu ke daya le. Sebab nyala banyak. Karena banyak korbannya.
Yang mati ado, dipenjara sampai mati ado, yang jauh yang disiksa banyak, yang dilarang mengajar ado, yang dilarang keluar negeri ado, yang dilarang keluar kota ado, tahanan kota, banyak para ulama waktu itu. Gara-gara Al-Jahmiyah, gara-gara Al-Mu'tazilah yang memang dekat dengan tampuk kekuasaan Bani Abbasiyah waktu itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat dan pastikan diminta ceniko. Hasan itu yang qala Abul Qasim. Akhirnya muridnya Abul Qasim ini. Jadi penyebab tadi dia tanya, dia katakan faqultu. Lalu saya katakan ana atawalla angka jawabah. Saya akan maju. Ah, tulailah. Jadi dia yang mewakili syekhnya untuk datang ke memenuhi panggilan tadi. Yang manggil siapa? Pembesar aliran Jahmiyah. Jahmiyah aliran sosek atau aliran Enggak, dimaksud itunya adalah ahli sunnah asli. Ahli sunnah asli. Imam Ahmad dan yang sama dengannya seperti Al-Buwaiti, Ahmad bin Nasr, yang ulama-ulama ahli hadis waktu itu aliran bid'ah. Enggak tuan baca sejarah. Jadi Imam Ahmad dalun mudillun, ahli bid'ah. Imam Ahmad sesat menyesatkan ahli bid'ah. Apa dia sosek? Ndak amun mau bid'ah. Ndak amun mau bid'ah. Kalau hanya mau bid'ah, kan mengatakan Al-Quran membicarakan masalah Quran makhluk atau bukan, itu tidak pernah dibicarakan di zaman sahabat. Di zaman Nabi SAW, yang mereka yakini adalah wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada orang musyrikin minta suaka keamanan kepada Muhammad, berikan dia perlindungan, berikan dia suaka. Mudah-mudahan dia mendengar perkataan Allah. Orang Arab paham bahwa perkataan Allah berarti Allah yang mengatakannya. Perkataan Nabi, Nabi yang mengatakannya. Perkataan malaikat, malaikat yang mengatakannya. Jelas? Makanya Al-Quran, yang dimaksud dengan kalamullah itu adalah Al-Quranul Karim. Makanya Nabi SAW bila ada pemimpin musyrik yang tertawan, di mana di KBR? Nabi SAW, kalau ada pemimpin kafir yang tertawan, di mana KBR? Di musajid. Makanya boleh musajid yang kafir masuk musajidnya? Untuk khutbah? Atau itu tak cium polo? Enggak. Ya. Jadi kalau jadikan alasan Nabi pernah menyambut tamu di masjid orang non-muslim, bukan untuk diserahkan mimbar kepadanya, bukan untuk dibacakan kepadanya ayat-ayat, ayat-ayat yang sudah robo-robo, apalagi membacakan kesyirikan di dalamnya tanpa dibantah sama sekali. Bukan. Mereka datang sebagai utusan, ya, tapi bukan untuk mendapatkan tempat. Ya, harus dihormati karena utusan itu sejak zaman jahiliyah lagi itu dihormati. Utusan tak boleh dibunuh. Utusan harus dilayani. Ya. Dan alhamdulillah itu berjalan di kalangan kaum muslimin yang menjalankan agamanya. Walhamdulillah. Tapi bukan untuk memberikan mimbar agama kepada mereka, menyebarkan, membacakan kesesatannya di depan kita. Karena hak mereka pula untuk melarang kita menyampaikan tauhid di tempat rumah ibadah mereka. Kalau masuk ke dalam rumah ibadah mereka, tua sabunnya Isa kan tidak anak Tuhannya, hak mereka lo melarang. Sah? Makanya jangan khutbah di gereja. Tidak tahu kini no khutbah gereja dan akan masuk orang lo masuk Islam daerah. Tidak orang lo masuk Islam ini jadi masuk. Ini pindah agama jadi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Jahm bin Safwan ini adalah orang cerdas, orang hebat, pikirannya dia IQ di atas rata-rata. Itulah sebabnya dia tidak mau tunduk pada Al-Quran dan hadis. Pokoknya hadis, Al-Quran hadis harus tunduk kepada pikirannya. Harus tunduk kepada pikirannya. Sesuai dengan pikiran, terima. Kalau tak sesuai, harus diparkir. Bahasanya harus ditakwil. Ini takwil itu sebenarnya asalnya budayanya. Ini takwil itu aslinya tafsir. Tapi beda takwil menurut mereka dengan takwil menurut ahli sunnah.
Naam. Lalu kata Abul Qasim, ana atawalla anka jawabahu. Saya akan mewakili menjawabnya. Qala sya'na, kalau gitu, ayolah silakan, terserah kamu. Famadaitu ilaihi. Lalu saya datangi ketua tadi. Faqultu inna rasulaka ja'ila Abi Ibrahim bikada wa kada. Sesungguhnya utusanmu telah mendatangi Abu Ibrahim yakni Al-Muzani menyampaikan ini dan itu. Faji'tu li atawalla anhul jawab. Saya sekarang utusannya untuk menjawab apa yang ditanyakan. Wa ana ahadu man yahmilu anhul ilm. Dan ingat, saya adalah salah satu yang menimba ilmu daripadanya. Faqala ma hujjatuka. Lalu Rais tadi, ketua tadi mengatakan, apa hujjahmu? Apa hujjahmu? Faqultu lahu aqul. Setelah ditanya, katakan kepadanya, saya katakan Al-Qur'anu ghairu makhluk. Al-Qur'an bukan makhluk. Wa adullu alaihi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'i ummatihi. Lalu saya sebutkan kepadanya hujahnya dari Al-Qur'an, dari hadis, kemudian ijma'nya umat Nabi Muhammad sebelum fitnah ini. Jadi umat Nabi sejak zaman sahabat sudah sepakat, sudah ijma'. Tidak ada satupun mereka yang mengingkari Allah berbicara, kecuali setelah lahirnya pemikiran Al-Jahmiyah dan sebelumnya adalah Mu'tazilah ini. Bau babantawang deh. Dahulu kan apa namanya? Sebab mereka berbahasa Arab yang fasih. Naam. Wa adullu alaihi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'i ummatihi wa min hujajil uqul allati rakkabaha Allah fi ibadihi. Kemudian saya juga berhujjah dengan logika yang sehat. Logika yang sehat. Sebab kalau seandainya Al-Quran, tadi saya katakan Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menyebutnya dia adalah perkataannya. Kemudian kalau dia menciptakan sesuatu, dia hanya mengatakan kun fayakun, kun. Jadi kalau seandainya perkataan Allah makhluk, maka yang diyakini adalah makhluk mencipta makhluk. Mungkin? Kan hanya Allah menggunakan kalimat kun, yang kalimat itu adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia makhluk seperti keyakinan Al-Jahmiyah dan yang mengikutinya, berarti makhluk mencipta makhluk. Di sinilah letak kerusakan. Kenapa kita mengatakan Al-Quran tidak makhluk? Sebab kalau kita katakan Al-Quran makhluk, berarti perkataan Allah makhluk, berarti kun yang Allah jadikan untuk mencipta itu berarti makhluk. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya tadi sudah kita katakan bertawassul dengan Al-Quran adalah boleh bijma'il muslimin, sebab Al-Quran dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah kalamullah, bukan makhluk. Makanya bertawassul dengan makhluk, ya, dengan makhluk, dengan zatnya, termasuk tawassul yang tidak disyariatkan. Tapi tawassul dengan Al-Quran disyariatkan. Dan dan masih banyak hal-hal yang diistimewakan lagi dari Al-Quran. Tadi sudah sebutkan salah satu contoh orang yang meyakini Al-Quran adalah makhluk sehingga dia tidak menghormatinya kecuali seperti menghormati makhluk. Nah, kemudian fa'aurattu alaihi zalika fabaqiya mutahayyiran. Lalu saya sampaikan kepadanya dalil-dalil akli, Al-Quran, hadis, jelas mereka miskin. Tapi Al-Quran dalil-dalil logika yang sehat, akhirnya dia terheran-heran, tidak bisa menjawab. Dan itu sebenarnya yang terjadi ketika dipertemukan Imam Ahmad dengan Ahmad bin Abi Du'ad. Ahmad bin Abi Du'ad selalu memframing kau pas wong kini kau, ya, nyom buat framing soko wong dek mam framing gay. Allah musta'an ala kulli hal. Iya, framing istilah roh. Di framing oleh Ahmad bin Abi Du'ad Al-Mu'tazili. Ahmad tu ndak ngerti apa jorang, siapa pala hadis ko joronya. Jadi Ahmad ko ndak menggunakan logika, ndak berilmu, sesat menyesatkan ahli bid'ah. Menurut siapa? Menurut ahli bid'ah. Subhanallah. Lalu ambong munazarah, berdebat dengannya, karena mereka percaya diri. Lalu langsung nyobi Imam Ahmad bongat, tentu amu malah
Akhirnya disuruh Mu'tasim meminta kepada utusannya untuk menemui Ahmad bin Hanbal, dipanggil ke depannya untuk berdebat dengan Ahmad bin Abi Du'ad. Apa kata Imam Ahmad? Ya Amirul Mukminin, ana la unadhiruhu. Saya tidak mungkin bermunadharah dengannya sebab dia jahil. Dia ni orang jahil. Tapi tidak tahu dia jahil. Tapi Mu'tasim memaksa. Harus juga dilakukan. Akhirnya dipersilakan. Silakan kamu mengatakan. Diberikan kepada pertama kepada Ahmad bin Abi Du'ad. Semuanya baik secara logika maupun secara dalil Quran dan Sunnah terjawab tuntas oleh Imam Ahmad. Jelas? Nah, seperti ini juga. Cuman ketika Imam Ahmad mengajukan pertanyaan sederhana tapi tidak bisa dia jawab. Sekarang kamu mengatakan Al-Quran makhluk? Iya. Tolong sebutkan satu huruf dari Al-Quran atau satu kata dari hadis Nabi atau satu sepatah kata dari sahabat yang mengatakan apa yang Anda katakan. Apa manung sama manung ini? Ahmad bin Abi Du'ad tapanung, awak pun tapanung memang. Tidak akan ada Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Al-Quran menyebut Al-Quran itu adalah kalamullah. Tidak akan ada dalam hadis yang mengatakan Al-Quran makhluk. Yang ada adalah Al-Quran kalamullah. Dan tidak akan ditemukan satu pun sahabat yang mengatakan Al-Quran makhluk. Oleh sebab itu patah lidah Ahmad bin Abi Du'ad. Akhirnya apa kata Mu'tasim? Kan tadi sabui uang tidak nahu ilmu uang sanura. Cuman masalahnya, ingat kaum muslimin, walaupun sudah jelas kebenaran Ahmad bin Hanbal, gengsi kekuasaan tetap ada. Makanya kalau berkuasa kurang-kurang takwa ya, itulah langsung mayong pembisik iko, payan cabui. Makanya jangan copek mendengarkan bisikan, tapi carilah nasihat. Buat seperti Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat jadi khalifah, yang dicarinya bukan pembisik tapi penasehat para ulama terbesar dan yang paling zuhud di zamannya. Dipanggilnya Urwah ibn Zubair, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Dipanggilnya Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, yang merupakan satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Dimintanya Kharijah ibn Zaid, yang juga salah satu ulama besar di masa itu. Sehingga nasihatnya mengena, bukan provokatif. Kalau berkuasa tuanku baik ya, sodo ahli bid'ah diapui monya. Tidak. Sebab ahli bid'ah bukan untuk ditindas, bukan untuk ditiadakan, bukan untuk dizalimi, tapi untuk didakwahi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalaupun perlu berjidal, jidal yang billati hiya ahsan, jidal yang mencari kebenaran bukan mencari kemenangan. Kalau ada yang mencari kemenangan, tidak usah jidal, karena jidal pada asalnya dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah kalau kita mengatakan gembira melihat ahli bid'ah bersalah, atau marah pula ketika mereka mengatakan kita yang ahli bid'ah. Sebab Nabi sendiri di awal dakwah dituduh ahli bid'ah. Oleh siapa? Kaum musyrikin Makkah. Tak tentu dia? Tak tentu dah. Bahawa tidak bid'ah. Nyalon ada bid'ah zaman Nabi. Zaman bid'ah itu baru setelah zaman Nabi SAW. Namanya Saba'a Muhammad. Muhammad membawa agama baru. Ajaran baru. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka di sini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi riwayat ini, lalu beliau mengomentari. Wa 'allaqa Al-Baihaqi 'ala al-qissati qailan. Al-Baihaqi mengomentari riwayat ini. Al-Muzani rahimahullahu taala, Al-Muzani semoga Allah merahmatinya, kana rajulan wari'an, adalah seorang yang wara, wa zahidan, dan ahli zuhud. Yatajannabus salatin, tidak suka dekat-dekat dengan penguasa.
Kalau bercerita masalah sensitif pasti kodok kena yang bawa ke depan penguasa. Ini ndak amu ke roket dengan penguasa. Jelas? Nya tentu dia kalau roket dekat penguasa kau payah bercerita Apalagi kalau lah banyak dah. Lah banyak dah. Dapat 6. Atau ingin suatu jabatan tertentu. Dah payah cerita. Makanya beliau ndak mau yang seperti itu. Karena itu masalah viral di zaman itu, beliau tidak mau ikut banyak membicarakannya. Baik. Famtana aminal kalami makhafata yubtala bidukhuli alaihim, sehingga beliau tidak suka membicarakan itu, takut nanti dipanggil terus kepada mereka. Ma'ama syahada min mihnatil buwaidi. Tambah lagi apa yang dia saksikan mengerikan. Al-Buwaiti seorang ulama terhormat, murid langsung Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, sampai mati di penjara. Gara-gara itu. Gara-gara itu dia bertahan. 6. Wa amsalihi, dan semisalnya seperti Ahmad bin Nasr al-Marwazi juga dibunuh oleh penguasa pada masa itu. Nasallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan mereka adalah ahli kesesatan. Dianggap orang sesat. Padahal mereka lah yang sebenarnya yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sebab yang dominan hari itu adalah yang membaca kitab-kitab Yunani kuno. Itu masalahnya yang dekat-dekat dengan penguasa masa itu. Wa amthalihi min ahli sunnah fi ayyamil mu'tasimi wal wathiq. Jadi pada hari-hari kekuasaan al-mu'tasim dan al-wathiq. Naam. Barangkali kayaknya tidak selesai pada ini. Disambung lagi kalau masih ada waktu nanti. Kalau tidak, setidaknya kita sudah punya gambaran bahwa sesungguhnya ulama-ulama yang lurus-lurus biasanya kadang selalu difitnah orang yang tidak lurus. Dan mereka mengajarkan kepada kita untuk lebih banyak bersabar daripada daripada tidak. Karena sebagaimanapun kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seseorang itu pasti diuji kalau Allah ingin mengangkatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.